Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 dengan saya Ali Widya Adinda, NIM 201717098 dan rekan saya Wahyu Prastika Dewi, NIM 202171110 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis sekuritas. Pengertian analisis sekuritas. Analisis sekuritas adalah proses menilai menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas, apakah sekuritas tersebut stabil atau tidak. Karena sekuritas ini memiliki karakteristik misprice, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Analisis dalam analisis sekuritas ada dua, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama yaitu analisis teknikal. Teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Analisis teknikal juga didefinisikan sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Pihak yang melakukan analisis teknikal disebut dengan analis teknikal. Asumsi yang mendasari analisis teknikal ada 4. Yang pertama, nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. 3. Harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Yang keempat, tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran, di mana hubungan tersebut akan bisa dideteksi dengan melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. Keuntungan dan kritik analisis teknikal. Keuntungan. Data yang dipakai adalah data pasar yang bersifat data historis. Investor hanya perlu mengidentifikasi bagaimana kecenderungan pergerakan harga saham dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan membeli atau menjual saham untuk memanfaatkan waktu penyesuaian harga saham sehingga bisa memperoleh keuntungan. Kritikan. Keefektifan penggunaan analisis teknikal untuk jangka waktu yang panjang. Apabila penggunaan analisis teknikal terbukti mampu memberikan keuntungan bagi beberapa investor, maka pendekatan ini akan menjadi populer dan banyak diadopsi oleh. Kritikan. Keefektifan penggunaan analisis teknikal untuk jangka waktu yang panjang. Apabila penggunaan analisis teknikal terbukti mampu memberikan keuntungan bagi beberapa investor, maka pendekatan ini akan menjadi populer dan banyak diadopsi oleh investor lainnya. Jika ini terjadi dalam jangka panjang, keefektifan penggunaan analisis teknikal barangkali sudah tidak bermanfaat lagi. Teknik-teknik analisis teknikal ada 3. Yang pertama, the Dow Theory, 2. Rata-rata bergerak, dan 3. Relative strength. Teknik the Dow Theory bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. 2. Secondary atau intermediate trend, yaitu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. 3. Minor trend atau day-to-day move, merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Untuk menggambarkan pola pergerakan harga-harga saham dalam primary trend, dalam the Dow Theory dikenal adanya 2 istilah utama, yaitu yang pertama, pasar dalam kondisi bergairah atau bull market. Bull market terjadi ketika pergerakan harga-harga saham dalam primary trend cenderung untuk bergerak naik. 2. Pasar yang lesu atau bear market. Bear market menunjukkan pergerakan harga-harga saham dalam primary trend yang cenderung turun. Teknik rata-rata bergerak bertujuan untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Data yang dipakai adalah data harga penutupan saham atau closing price untuk waktu tertentu. Investor dianjurkan untuk membeli saham jika
garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham akan melampaui garis tersebut. 2. Harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. 3. Harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Investor dianjurkan untuk menjual saham jika 1. Harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. 2. Harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. 3. Harga saham yang cenderung mengalami kenaikan tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Selanjutnya ada relative trends. Relative trends sendiri itu menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Jadi, jika terjadi tren pergerakan harga saham yang meningkat, maka bagi investor, pergerakan seperti ini merupakan sinyal akan terjadinya peningkatan rasio harga saham dibanding indeks pasar. Dan hal ini merupakan indikasi bahwa saham tersebut akan memberikan return yang melebihi return pasar dan akan menarik minat investor untuk menjadikan saham tersebut sebagai alternatif investasi yang baik. Nah, relative trend ini juga digunakan sebagai dasar penentuan sektor industri mana saja yang menguntungkan. Investasi bisa menentukan seberapa besar proporsi dana yang akan diinvestasikan pada saham-saham pada industri yang bersangkutan. Selanjutnya ada trading rule dalam analisis teknikal, yaitu ada 3. Yang pertama ada tren peningkatan harga saham. Nah, tren ini akan mencapai puncaknya pada saat harga saham mencapai titik puncak atau peak point. Yang kedua ada tren penurunan harga saham atau yang disebut dengan decreasing trend. Nah, tren ini akan mencapai titik terendah atau top point yang kemudian dilanjutkan dengan terjadinya tren peningkatan. Dan yang ketiga ada tren pergerakan harga saham yang mendatar atau yang disebut dengan flat trend. Jadi, pada saat ini para analisis teknikal bisa saja menjual sahamnya, tetapi di satu sisi mereka mungkin berharap akan terjadi lagi tren peningkatan sehingga mereka lebih memilih untuk menahan sahamnya dan tidak segera dijual. Selanjutnya ada metode penguploadan grafik, itu ada 4. Yang pertama ada grafik batang atau bar chart. Jadi grafik batang ini memudahkan analisis untuk secara visual dapat mengamati informasi dari suatu kisar perdagangan atau trading range pada suatu periode tertentu yang dianalisis. Yang kedua ada point and figure chart. Jenis chart seperti ini lebih kompleks dibandingkan dengan bar chart biasa karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan. Nah, yang ketiga itu ada grafik garis atau line chart. Jadi grafik ini hanya menggambarkan harga penutupan dan harga tertinggi, harga terendah, atau harga pembukaan diabaikan dalam penyajian grafik. Dan yang terakhir ada grafik kandil atau candlestick chart. Jadi grafik ini hanya mencerminkan fenomena jangka pendek. Kemampuan peramalannya juga relatif pendek, yakni kurang dari 10 hari. Informasi yang disajikan dalam penggrafikan kandil identik dengan grafik batang atau bar chart. Model siklus pasar dan identifikasi tren pasar. Jadi perbedaan tren terkait dengan perbedaan unit rentang waktu. Untuk tujuan praktis terdapat 4 bentuk tren. Yang pertama ada tren jangka pendek atau yang disebut dengan short term trend, yakni yang berkisar antara 3 minggu hingga 6 minggu. Yang kedua ada tren jangka menengah atau intermediate term, berkisar antara 6 minggu hingga 9 bulan. Yang ketiga ada tren primer atau primary trend, itu berkisar antara 9 bulan hingga 2 tahun. Dan yang terakhir ada tren sekunder atau secular trend, ini berkisar antara 8 tahun hingga 12 tahun. Jadi dalam mengidentifikasi sinyal-sinyal dalam pergerakan harga saham dikenal dengan adanya 2 istilah penting untuk menggambarkan pergerakan harga saham, yaitu dengan support dan juga resistance. Jadi support sendiri adalah volume pembelian atau buying aktual atau potensial yang cukup untuk menghentikan tren menurun dari suatu harga dalam suatu periode yang cukup besar. Sedangkan untuk resistance sendiri adalah volume penjualan atau selling aktual atau potensial yang cukup untuk memenuhi semua penawaran sehingga digunakan untuk menghentikan harga yang lebih tinggi dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada analisis fundamental. Jadi analisis fundamental ini merupakan analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan juga faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tertentu. Nah, analisis ini juga melihat faktor ekonomi yang dikenal dengan sebutan dasar, dengan melihat pada neraca, arus kas, pendapatan, pernyataan-pernyataan yang mendasar. Analisis akan mencoba untuk menentukan nilai perusahaan.
Analisis fundamental memiliki dua model penilaian saham yang sering digunakan para analisis sekuritas. Yang pertama ada pendekatan present value dan yang kedua ada pendekatan price earning ratio atau PER. Jadi rumus PER sendiri itu adalah harga pasar dibagi dengan EPS atau earning per share. Jadi EPS sendiri itu dicari dengan menggunakan NIIT atau net interest after tax itu dikali dengan minus dividen dibagi dengan total saham. Berikut ini merupakan contoh soal untuk mencari PER. Jadi net interest after tax itu senilai 500 miliar, sementara jumlah saham ada 1 miliar dan harga pasaran sahamnya itu adalah 1.500. Jadi carilah PER-nya. Karena di sini kita belum mengetahui IPS-nya itu berapa nilainya, maka kita cari dulu IPS-nya. Jadi IPS itu dapat dari net interest after tax dikali dengan minus dividen dibagi dengan total saham. Karena dividen di sini itu tidak diketahui, maka kita tidak perlu mencantumkannya. Jadi IPS sama dengan 500 miliar dibagi dengan 1 miliar itu sama dengan 500 ribu. Jadi kita sudah mengetahui nilai dari IPS itu senilai 500 ribu. Maka kita harus mencari PER. Jadi PER ini didapat dari harga pasar itu senilai 1.500 dibagi dengan IPS itu 500. Jadi PER-nya adalah 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.